kabar teman-teman semua dalam keadaan baik, sehingga bisa mengikuti webinar hari ini juga dengan baik. Tema webinar kita hari ini yang juga bertepatan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, yaitu ada apa dengan KPS, kekerasan dan pelecehan seksual. Tema yang mungkin terkesannya tabu untuk dibicarakan, teman-teman. Tapi justru itu semakin penting untuk diperbincangkan dalam rangka pencegahan dan penindakan jika hal tersebut terjadi. Perkenalkan, saya Firman Tambunan yang akan menjadikan moderator dalam acara webinar kita hari ini selama 2 jam ke depan. Terlebih dahulu, saya juga ingin menginformasikan tentang tata tertib untuk acara webinar kita pada hari ini. Yang pertama, saya berharap teman-teman mematikan mikrofon selama webinar kita berlangsung, sehingga nanti bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, jika teman-teman ingin bertanya, teman-teman bisa menggunakan kolom chat yang ada dengan format yang nanti panitia akan sampaikan atau berikan contoh di kolom chat. Dan yang ketiga, peserta tidak diwajibkan untuk menyalakan kamera. Dan yang keempat, acara webinar ini juga akan direkam, teman-teman. Dimulai dari pembukaan sampai kepada isi yang akan nanti disampaikan oleh para pemateri. Jadi, hanya sesi tanya-jawab yang tidak direkam. Dengan harapan tentunya nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan dengan aman dan nyaman. Saya juga ingin menginformasikan bahwa isi dari webinar kita bisa jadi sangat sensitif untuk beberapa pihak. Oleh karena itu, saya berharap kita bisa saling menghormati satu sama lain. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, saya juga ingin menginformasikan bahwa nanti sebelum acara kita berakhir akan ada kuis nih untuk 3 orang yang bisa memenangkannya gitu. Dengan jam menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan panitia juga nanti akan membantu saya untuk melihat di kolom chat begitu ya, dengan siapa yang akan menentukan pemenangnya gitu. Dan tidak lupa juga bakal ada hadiah menarik nih yang juga disiapkan panitia untuk ketiga orang pemenang tersebut. Jadi harapannya teman-teman bisa bertahan ya sampai webinar kita berakhir. Dan sebelum kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ardian Wicaksono selaku Konjen KJRI Hamburg, izinkan saya untuk bercerita sebentar mengenai latar belakang terbentuknya webinar kita hari ini. Webinar kita hari ini merupakan inisiasi awal dari Ruanita atau Rumah Aman Kita, sebuah komunitas Indonesia yang berada di wilayah Eropa dan memiliki fokus tentang isu kesehatan mental, teman-teman. Lalu Ruanita juga menggandeng PPI Kiel, yakni juga sebuah komunitas mahasiswa Indonesia yang berada di Kiel, Jerman, sehingga juga dapat dukungan dari KJRI Hamburg. Oleh karena itu, acara webinar kita hari ini adalah kerjasama antara Ruanita, Rumah Aman Kita, PPI Kiel, dan juga mendapat dukungan dari KJRI Hamburg. So, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Ardian Wicaksono selaku Konjen KJRI Hamburg. Waktu dan tempat, saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Firman Tambunan selaku moderator. Yang terhormat, pertama-tama adalah Ketua PPI Kiel, Mbak Grace Priscilla, Ketua Rumah Aman kita, Mbak Anna Knobel, dan teman-teman di Passau, Kiel, dan Berlin, teman-teman semua panitia yang mendukung kegiatan acara ini, juga para pembicara. Di sini ada Ibu Livia Istania Iskandar, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK RI, ada Ibu Ika Putri Dewi, Psikolog Yayasan Pulih, dan ada Bapak Aidil Hairunsyah, Koordinator Fungsi Prodkons KJRI Hamburg. Para peserta webinar, Bapak Ibu, Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul bersama dalam forum yang berbahagia ini. Dan juga forum ini bertepatan dengan acara ataupun dengan Hari Peringatan Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Oktober 2021.
Selain itu, penyelenggara ini juga merupakan kontribusi dari teman-teman diaspora Indonesia, yaitu dari Rwanita dan juga PPI di Jerman, untuk masyarakat Indonesia lainnya di Eropa maupun di Indonesia, serta di belahan dunia manapun juga, untuk bersama-sama bisa berbagi pengalaman mengenai permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual atau KPS. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Firman, kegiatan ini adalah kolaborasi bersama antara Ruang Aman kita, PPI KIL, dan KJRI Hamburg, dan juga merupakan tindak lanjut dari webinar sebelumnya yang pernah diadakan teman-teman diaspora dan juga perwakilan RI di Jerman berkaitan dengan KDRT pada tanggal 27 Juni 2021 yang juga mendapatkan sambutan yang cukup luas dari masyarakat. Untuk itu, pertama-tama juga saya ingin sampaikan sekali lagi apresiasi terhadap Purwanita yang tadi dari informasi awal kami ketahui bahwa baru berdiri dan ini merupakan wujud inisiasi yang penting buat kita ketahui bersama. Juga di sini berperan adalah teman-teman mahasiswa, salah satu motor dari generasi muda kita di Jerman, yaitu PPI KIL, sehingga penyelenggaraan webinar yang berjudul Ada Apa Dengan KPS dapat terselenggara. Dan sekali lagi apresiasi juga pada teman-teman semua yang terlibat, yang mungkin tidak bisa sebutkan satu demi satu. Saya juga menyampaikan apresiasi penghargaan pada Ibu Livia Iskandar, Wakil Ketua LPSK yang menyempatkan diri ikut dalam seminar ini, juga kepada Ibu Ika Putri Dewi, Psikolog Yayasan Pulih, dan juga rekan saya, Bapak Aidil Hairunsyah, Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler KJR Hamburg. Khusus juga untuk Ibu Livia, selaku Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi, sekali lagi terima kasih, karena saya tahu sekali beliau sangat sibuk ya di saat-saat seperti ini, tapi masih bisa menyempatkan waktu untuk berbagi informasi dan pengalaman, bahkan mungkin nanti perkembangan terkait dengan isu kekerasan dan pelecehan seksual dari perspektif nasional, yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua, khususnya masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri. Pada kesempatan ini ya, mengingat kasus kekerasan pelecehan seksual juga merupakan bagian dari perlindungan WNI, kiranya juga ingin saya mengingatkan beberapa hal dan sudah kewajiban kami sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya KJRI dan KBRI yang ada di Jerman, untuk memberikan misi pelindungannya. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah pelindungan WNI di luar negeri merupakan amanat konstitusi dan mandat berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya dan merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, upaya peningkatan pelindungan WNI, salah satunya dengan terus-menerus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi dengan berprinsip dasar kepedulian dan mengedepankan aspek beyond protection. Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI terus berupaya mengembangkan inovasi teknologi dalam memberikan layanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri. Dengan inovasi teknologi digital, WNI di luar negeri akan lebih mudah mengakses pelayanan dan pelindungan yang diberikan oleh perwakilan RI. Pada Januari 2019, sekali lagi izinkan juga saya ingin ingatkan buat teman-teman semua yang ada di Jerman, teman-teman warga Indonesia, portal Peduli WNI diterapkan serentak di seluruh perwakilan RI. Portal Peduli WNI adalah platform tunggal dan terintegrasi untuk pelayanan dan pelindungan WNI. Dengan demikian, melalui sinergi dan integrasi sistem antara kementerian dan lembaga, portal Peduli WNI menjadi etalase Indonesia Incorporated dalam pelindungan WNI di luar negeri. Selain itu juga lapor diri melalui portal Peduli WNI, khususnya bagi WNI yang berdomisili di luar negeri merupakan keharusan dan kewajiban. Hal ini dapat mempermudah perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan pelindungan yang optimal pada warga negara di luar negeri. Yang terakhir,
perwakilan RI dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri juga akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atau yang berwenang di negara tersebut, karena permasalahan WNI di luar negeri juga harus memperhatikan ketentuan dan peraturan setempat yang berlaku. Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, apresiasi kepada para pembicara, juga Ruanita dan PPI KIL sebagai penyelenggara webinar, Mas Firman Tambunan yang kita dari 2-3 bulan lalu sempat bicara juga banyak mengenai isu-isu yang perlu dibahas terkait dengan pelindungan WNI. Diharapkan ke depannya sinergi kita bersama, Ruanita, PPKIL, dan juga Kajian Hamburg dapat kita lanjutkan, khususnya dalam penanganan permasalahan ataupun kasus warga negara Indonesia. Walaupun juga kita harapkan semoga ke depan tidak banyak kasus-kasus atau hal-hal yang perlu kita tangani. Untuk itu sekali lagi saya juga menghimbau pada teman-teman Indonesia, warga negara Indonesia di luar negeri, dimanapun berada, agar tidak ragu untuk menghubungi perwakilan RI di luar negeri jika mengalami permasalahan. Portal Peduli WNI juga memiliki fitur pelaporan dan pengaduan yang memudahkan WNI untuk melaporkan permasalahan yang dialami dan tidak perlu mendatangi langsung kantor KJRI Hamburg dan perwakilan lainnya. Dengan adanya Ruanita dan teman-teman PPI, hal ini juga akan semakin mendukung sehingga kolaborasi juga bisa dilakukan dengan teman-teman lainnya yang memiliki perhatian terhadap isu ini. Terakhir, webinar kali ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kita semua guna mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual dan bagaimana penanganannya. Demikian sambutan singkat saya. Sekali lagi, terima kasih atas penyelenggaraan acara ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ardian tadi yang sudah menyampaikan kata sambutannya dan juga sekalian mengingatkan kita lagi tentang informasi bagaimana KJRI Hamburg dalam hal ini untuk memberikan perlindungan terhadap kita sebagai WNI di luar negeri gitu. Sebelum kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan para narasumber kita yang luar biasa pada saat ini, izinkan saya juga ingin memperkenalkan masing-masing narasumber kita. Yang pertama, kita ada Bapak Aidil Karunsyah. Beliau adalah perwakilan dari KJRI Hamburg di Jerman, yang juga sudah pernah mendapatkan penugasan di beberapa negara nih teman-teman, seperti Sudan, Austria, Bangladesh, hingga di Jerman saat ini. Jadi nanti Pak Aidil akan bercerita tentang bagaimana tentang standar perlindungan WNI di luar negeri, teman-teman. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Pak Aidil juga memiliki banyak pengalaman nih di bagian kekonsuleran. Jadi teman-teman nggak perlu ragu nanti untuk mendengarkan informasi dari Bapak Aidil. Dan yang kedua, kita juga ada Ibu Dr. Livia Istania Inskandar. Beliau adalah Wakil Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia untuk periode 2019 sampai 2024. Beliau memiliki tugas dalam hal ini pemenuhan hak saksi korban kekerasan seksual, perempuan dan anak, hingga sampai kepada tindak pidana perdagangan orang. Menariknya, sebelumnya beliau sempat juga aktif sebagai pembina di Yayasan Pulih dan ikut mendirikannya bersama rekan psikolog dan para aktivis lainnya. Dan kalau dilihat teman-teman, Yayasan Pulih itu sudah dibentuk nih dari sejak 2002, dan itu waktu yang cukup lama ya, dan memiliki fokus terhadap pusat pemulihan dan penguatan psikososial. Dan nanti Ibu Livia juga akan berbicara tentang hukum dan perlindungan korban atau saksi yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dan yang terakhir, yang juga tidak kalah hebatnya, ada Ibu Ika Putri Dewi. Beliau adalah seorang psikolog dari Yayasan Pulih, psikolog klinis Yayasan Pulih dari Maret tahun 2011 sampai sekarang. Dan beliau bergerak di area pendampingan pemulihan bagi perempuan dan anak-anak, secara khusus psikolog anak dan remaja. So, itu tadi profil dari ketiga pembicara kita yang luar biasa pada hari ini, teman-teman.
Dan tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilakan waktu dan tempat kepada Bapak Aidil untuk membicarakan tentang standar perlindungan WNI di luar negeri. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Terima kasih kepada Bapak Firman. Mohon izin sekiranya saya bisa share screen karena ada paparan yang ingin saya sampaikan. Siap, Pak. Ini panitia akan menjadikan Bapak co-host sehingga Bapak bisa men-share screen-nya. Oke. Terima kasih. Baik, mungkin saya mulai. Yang saya hormati Bapak Ardian Wicaksono, Konsul Jenderal Indonesia untuk wilayah kerja Hamburg. Yang saya hormati Ibu Livia Iskandar, Wakil Ketua LPSK. Yang saya hormati Ibu Ika, psikolog untuk Yayasan Pulih. Yang saya hormati Ibu Ana, Ibu Diah Narang dari Ruanita, dan juga panitia penyelenggara webinar yang hari ini yang berjudul Ada Apa Dengan Kekerasan dan Pelecehan Seksual. Mungkin dalam paparan saya lebih menjelaskan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator, Pak Firman tadi adalah mengenai pelindungan WNI di luar negeri. Peran kami, perwakilan Indonesia atau KJRI, dalam hal ini KJRI Hamburg, mengenai peranan untuk melindungi, memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Mungkin saya langsung mulai saja. Tadi mungkin seperti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ardian, Bapak Konjen, bahwa prioritas diplomasi Indonesia saat ini salah satunya adalah penguatan upaya dan sistem pelindungan WNI di luar negeri. Ini memperlihatkan bagaimana upaya pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kemlu dan perwakilan Indonesia. Dan dalam penguatan upaya dan sistem pelindungan WNI di luar negeri, Kemlu dan perwakilan RI sudah menetapkan berbagai langkah strategis. Jadi langkah-langkah strategis pelindungan WNI di luar negeri ini kami bagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, langkah pencegahan atau preventif. Ini merupakan program atau kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus. Langkah ini disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang berbeda di setiap perwakilan. Mungkin kalau di wilayah Timur Tengah, permasalahan yang sering timbul adalah permasalahan yang terkait dengan pekerja migran Indonesia. Beda lagi dengan negara seperti Eropa atau Jepang, Korea, itu mungkin ada banyak kasus yang terkait dengan anak buah kapal. Dan seperti yang di Amerika atau lain-lain mungkin dan Eropa juga ada yang terkait dengan terorisme atau juga dan lain-lain. Dan salah satunya juga terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Langkah strategis yang kedua adalah terkait dengan langkah deteksi dini atau early detection. Langkah ini ditujukan agar kasus yang terjadi di luar negeri, yang dialami oleh WNI di luar negeri dapat segera diketahui sebelum menjadi isu yang tidak terkendali. Dalam langkah deteksi dini ini, salah satunya nanti saya akan jelaskan secara lebih lanjut adalah portal Peduli WNI yang tadi juga sempat disebut oleh Bapak Konjen di kata sambutannya. Kemudian langkah yang ketiga adalah immediate response. Jadi bagaimana perwakilan RI ataupun Kemlu dalam hal ini dapat melakukan tanggapan secara tepat dan cepat dan tepat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dengan WNI di luar negeri. Nah, ini beberapa contoh program-program. Jadi di preventif atau langkah strategis pencegahan, ini salah satunya adalah public awareness campaign. Webinar yang kita selenggarakan siang ini masuk dalam kategori public awareness campaign. Jadi di mana kita memberikan informasi, memberikan pengetahuan mengenai isu-isu yang banyak terjadi di luar negeri. Dan webinar kali ini juga memberikan pemahaman yang lebih tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual. Oleh karena itu kami sangat mengapresiasi inisiasi dari
Ruanita, Rumah Aman Kita, dan PPI KIL untuk menyelenggarakan webinar pada siang hari ini. Kemudian kami juga melaksanakan kerjasama dengan para stakeholders, baik di Indonesia maupun Jerman, outreach pelayanan kekonsuleran. Jadi dalam setiap kesempatan KJRI ataupun KBRI melakukan kegiatan yang kita beri nama warung konsuler. Jadi mungkin banyak WNI kita di luar negeri yang jaraknya jauh dengan perwakilan RI, dalam hal ini KJRI dan KBRI. Dan itu terkadang menyulitkan bagi warga masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri untuk mendapatkan layanan dan pelindungan dari KJRI ataupun KBRI. Dan warung konsuler atau kegiatan outreach ini untuk kita lakukan untuk menjemput bola, bagaimana kita bisa memberikan layanan dan pelindungan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri yang posisinya mungkin jauh dari kantor KJRI dalam hal ini atau kantor KBRI. Kemudian kami juga pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, kita selalu bekerja sama dengan diaspora atau seperti forum-forum ataupun organisasi kemasyarakatan seperti PPI dan juga nanti mungkin Ruanita, Rumah Aman Kita dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Indonesia di luar negeri. Selain itu, dalam mengoptimalkan perlindungan dan pelayanan yang diberikan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, Kemlu dan perwakilan Indonesia senantiasa melakukan upgrading ataupun pendidikan dan pelatihan bagi staf ataupun pejabat yang bertugas di perwakilan Indonesia. Kita senantiasa mengikutkan pejabat dan staf kita dalam pelatihan-pelatihan, dalam mengembangkan kemampuan dalam melakukan pelayanan dan pelindungan terhadap WNI di luar negeri. Kemudian kegiatan yang terkait dengan deteksi dini ini adalah pengembangan database sistem berbasis IT. Database ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kita perwakilan RI memberikan perlindungan terhadap WNI. Karena tanpa database kita tidak mengetahui secara pasti posisi WNI yang berada di luar negeri. Karena WNI di luar negeri itu kan tersebar di berbagai wilayah. Sebagai contoh di wilayah kerja KJRI Hamburg, kita memiliki wilayah kerja yang meliputi Hamburg sendiri, Bremen, Niedersachsen, dan Schleswig-Holstein. Nah, itu kan wilayahnya sangat luas, sehingga tanpa adanya database, kita juga sangat kesulitan untuk memberikan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Hal ini juga kaitannya nanti dengan, mungkin saya akan jelaskan secara sendiri, terkait dengan pengembangan sebuah inovasi teknologi yang bernama Portal Peduli WNI dan Safe Travel. Ini juga ada kaitannya dengan sinkronasi dan integrasi database. Selain itu, kami juga menyediakan hotline service, jadi setiap perwakilan Indonesia di luar negeri itu mempunyai yang namanya hotline service 24 jam. Hal ini untuk memudahkan juga masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan dan pelindungan terhadap perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi KJRI Hamburg juga mempunyai layanan hotline service yang nanti pada akhir paparan saya akan coba berikan juga nomor hotline service KJRI Hamburg. Selain itu, kami juga senantiasa melakukan koordinasi dengan instansi tempat, stakeholders, dan lain-lain dalam melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI yang bermasalah di luar negeri. Kemudian terkait dengan pelindungan cepat dan tepat. Ini merupakan suatu hal yang sangat penting karena penanganan yang cepat dan tepat ini merupakan sebuah langkah yang sangat krusial dalam kita memberikan penyelesaian terhadap berbagai pelaporan, pengaduan yang kita terima. Jadi kita melakukan penanganan secara terukur, menyediakan shelter, memberikan, mungkin kalau di KJRI Hamburg kita tidak mempunyai shelter secara khusus, KJRI Hamburg senantiasa berkoordinasi dengan stakeholder setempat yang juga bisa menyediakan shelter bagi korban-korban ataupun WNI yang mengalami permasalahan di luar negeri, mungkin juga yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Dan kami juga berkoordinasi dengan
semacam rumah aman, safe house, ataupun dinas sosial, dinas kesehatan di wilayah Jerman terkait dengan penanganan kasus-kasus khusus seperti kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Selain itu, kita juga memberikan bantuan hukum. Jadi di KBRI Berlin kita mempunyai yang namanya retainer lawyer. Retainer lawyer tersebut bisa dimanfaatkan untuk WNI yang mengalami permasalahan hukum untuk melakukan konsultasi. Jadi konsultasi hukum bisa dilakukan secara untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan mengenai ketentuan-ketentuan hukum setempat terkait dengan kasus hukum yang dialami. Selain itu juga ada pemberian bantuan sosial dan kemanusiaan dan repatriasi. Selanjutnya, ini mungkin tadi yang sempat saya sebutkan bahwa, dan juga Pak Konjen sebutkan bahwa dalam mengoptimalisasikan pelayanan dan pelindungan WNI di luar negeri, kita melakukan berbagai inovasi teknologi. Karena di era digital seperti saat ini, kita tidak bisa menafikan bahwa teknologi IT merupakan suatu hal yang penting. Terutama kemarin ketika kondisi pandemi, ketika semua negara memberlakukan kebijakan lockdown dan kita tidak bisa kemana-mana, teknologi IT menjadi sangat penting. Jadi WNI, masyarakat WNI yang berada dalam kondisi sulit atau kondisi rentan bisa tetap mengakses pelayanan dan pelindungan yang diberikan oleh perwakilan RI melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Safe Travel. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman semua pernah mendengar sebuah aplikasi yang bernama Safe Travel. Jadi Safe Travel ini sebenarnya adalah aplikasi mobile yang berbasis yang dapat diunduh di Android maupun Apple Phone, yang tujuannya adalah untuk membantu warga negara Indonesia saat berpergian atau menetap di luar negeri. Jadi Bapak Ibu bisa search di Google Play ataupun di Apple Store Safe Travel, dan di situ bisa diinstal, dan ketika sudah login, aplikasi Safe Travel secara otomatis mendeteksi lokasi dari Bapak Ibu yang sudah mendaftar. Misalnya sekarang saat ini di Jerman, itu aplikasi secara otomatis mendeteksi bahwa Bapak Ibu berada di Jerman. Dan keluarlah fitur-fitur seperti yang namanya status negara, peraturan hukum setempat, dan daftar perwakilan Indonesia terdekat dari Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu saat itu. Dan juga diinformasikan juga dalam aplikasi Safe Travel tersebut nomor-nomor hotline yang bisa dihubungi. Jadi mungkin Bapak Ibu berpikiran, oh Safe Travel ini hanya untuk mereka yang melakukan traveling, bukan yang bekerja atau belajar atau yang menetap di luar negeri. Nah, itu salah, karena berbagai fitur yang ada di Safe Travel ini juga dapat membantu Bapak Ibu dalam mengakses layanan pelindungan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk Bapak Ibu yang menetap di luar negeri. Salah satu fitur yang sangat bermanfaat adalah fitur chat. Jadi ada fitur chat dengan sesama pengguna Safe Travel. Itu akan, kalau Bapak Ibu nanti akses fitur chatnya, nanti akan keluar siapa saja yang sudah mendaftar di Safe Travel ini dan diurut berdasarkan jarak. Misalnya kalau saya buka Safe Travel saat ini, pengguna yang paling dekat dengan saya, kalau saya buka handphone saya saat ini adalah Ibu Rospinda, yang kebetulan adalah Korfung Pensosbud di KJRI Hamburg. Jadi saya bisa menchat Ibu Rospinda, jadi apabila ada kejadian emergency atau apa, dengan adanya aplikasi Safe Travel ini, saya bisa mengetahui siapa pengguna Safe Travel lainnya, yang notabene adalah sesama WNI, yang bisa saya mintakan pertolongan. Selain itu juga ada fitur lainnya yang sangat penting bagi Bapak Ibu semua, yaitu fitur yang kita beri nama panic button atau emergency button. Jadi ketika Bapak Ibu mengakses panic button ini, cukup dengan sekali tekan, data Bapak Ibu akan terkirim ke Jakarta, ke Kemlu, yaitu Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, bahwa yang menyatakan bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang darurat. Hal ini akan diinformasikan kepada perwakilan RI terdekat.
Namun tentunya panic button ini jangan digunakan secara sembarangan karena memang tujuannya seperti namanya panik. Jadi kondisi-kondisi darurat saja hal ini bisa digunakan. Nah, itulah aplikasi Safe Travel tadi. Jadi kami berharap Bapak Ibu semua baik yang melakukan traveling ke Jerman ataupun yang menetap di Jerman belajar ataupun bekerja di Jerman bisa mengunduh aplikasi Safe Travel ini sehingga bisa mendapatkan berbagai fitur yang memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan layanan dan perlindungan perwakilan Indonesia. Kemudian tadi yang paling penting adalah portal Peduli WNI. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Konjen, portal Peduli WNI ini adalah sistem informasi, pelayanan, dan perlindungan WNI terpadu yang mengintegrasikan pelayanan bagi WNI di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Salah satu fitur yang paling penting adalah fitur lapor diri. Jadi kalau boleh saya share screen lagi. Ya. Ini adalah website portal Peduli WNI. Jadi alamatnya adalah peduliwni.kemlu.go.id. Jadi yang pertama-tama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah melapor diri. Lapor diri ini mungkin seperti registrasi ya. Dulu apa ngikut kita? Registrasi untuk dapat mengakses fitur-fitur yang ada pada portal Peduli WNI. Jadi berbagai layanan yang ada dalam portal Peduli WNI ini diantaranya legalisasi, surat keterangan, bahkan pencatatan pernikahan, pengaduan layanan, pengaduan kasus, dan lain-lain, ini kita integrasikan dalam sebuah portal yang diberi nama Portal Peduli WNI. Kedepannya, Portal Peduli WNI ini juga dapat memberikan layanan berupa penerbitan nomor induk tunggal atau NIT. Jadi bagi Bapak Ibu yang telah berdomisili di luar negeri sejak lama, mungkin sudah puluhan tahun dan belum memiliki yang namanya NIK, nomor induk kependudukan, ini bisa mengakses yang namanya nomor induk tunggal bagi Bapak Ibu yang berdomisili di luar negeri untuk mendapatkan NIT tersebut dengan cara pertama harus melapor diri pada portal Peduli WNI. Dan terkait dengan kasus topik webinar kali ini, fitur lain yang penting adalah pengaduan. Jadi melalui portal Peduli WNI ini, Bapak Ibu juga bisa memberikan pengaduan terhadap permasalahan hukum yang dialami atau misalnya sesuai dengan tema siang hari ini, yaitu apabila mengalami kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual bisa mengadukannya di portal Peduli WNI. Saya kembali ke paparan saya. Berikutnya, secara khusus saya akan coba membahas terkait dengan penanganan kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Secara umum, alur penanganan kasus ketika kita memperoleh pengaduan atau pelaporan terkait dengan kekerasan ataupun pelecehan seksual, yang pertama kita lakukan ini kita menerima laporan atau pengaduan, kemudian kita menghimpun data, informasi, dan memverifikasi. Di tahapan ini sangatlah penting apabila tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa Bapak Ibu sudah melakukan lapor diri di portal Peduli WNI. Karena dari situ kami dapat mengakses data Ibu Bapak semua, nomor paspor, nomor NIK, data-data lainnya, open hospital, dan lain-lainnya. Dari situ kita bisa bergerak dan mengetahui lokasi Bapak Ibu dan kita bisa menyiapkan untuk bagaimana langkah selanjutnya dalam menangani laporan atau pengaduan Bapak Ibu. Setelah itu kami juga akan melakukan yang namanya bantuan terhadap korban. Dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual, seringkali korban itu akan mengalami dampak secara psikis dan psikologis di dalam dirinya. Dan hal itu kami
kami perwakilan RI, perwakilan Indonesia, KJRI Hamburg dalam hal ini mencoba untuk memberikan bantuan dalam bentuk konseling ataupun dalam bentuk kita berkoordinasi dengan Safe House di Jerman, atau dalam hal ini kita bisa berkoordinasi dengan rumah aman kita dalam memberikan bantuan terhadap korban. Jadi kita harus mendeteksi korban yang melaporkan permasalahannya, yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual ini, apa yang kita bisa bantu. Tidak hanya untuk penyelesaian kasusnya, tapi bagaimana yang hal-hal yang bisa kita berikan bantuan terhadap Bapak Ibu yang mengalami kasus-kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual. Nah, rumah aman kita ini kita sangat mengapresiasi pembentukan yang namanya rumah aman kita. Kita harapkan ke depannya sinergi antara KJRI dan Ruanita dapat terus ditingkatkan sehingga bisa menjadi bagian dalam alur penanganan kasus WNI yang mengalami kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Dan kemudian yang paling penting adalah penanganan kasus dan bantuan hukum atau konseling. Apabila Bapak Ibu yang melaporkan kasus KPS, tentunya akan ada bantuan hukum ataupun konseling yang diperlukan. Nah, kami di sini KJRI Hamburg akan berupaya untuk membantu Bapak Ibu untuk memberikan bantuan hukum ataupun memberikan rekomendasi terhadap Bapak Ibu, pengacara ataupun lembaga yang bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan kasus KPS yang Bapak Ibu alami. Dalam menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual di luar negeri, ini merupakan kendala yang sering dialami oleh kami di KJRI Hamburg. Pertama adalah pemahaman yang kurang. Jadi kurangnya pemahaman terkait dengan, nanti mungkin bisa secara lebih detail dijelaskan apa itu kekerasan dan pelecehan seksual oleh Ibu Livia dan Ibu Ika, namun secara general kita perlu memahami kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Mungkin kita tidak sadari bahwa KPS ini bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin anggapan kita, oh kekerasan dan pelecehan seksual hanya terjadi pada wanita saja. Sebenarnya tidak, KPS bisa terjadi pada siapa saja, wanita, pria, maupun anak-anak. Dan sangat penting juga bagi, khususnya untuk anak-anak, bagi orang tua untuk memahami pelecehan seksual ini seperti apa. Jadi mungkin saya sedikit browsing terkait dengan pelecehan, definisi pelecehan ataupun kekerasan seksual. Jadi pelecehan seksual itu bisa berupa perilaku, ucapan, isyarat, atau pendekatan terkait seks yang tidak diinginkan atau membuat tidak nyaman salah satu pihak. Mungkin yang kita tidak sering pahami atau kurang informasi bahwa terkadang siulan, catcalling ya, mungkin Bapak Ibu tahu catcalling yang membuat seseorang tidak nyaman itu bisa dianggap sebagai sebuah pelecehan seksual. Body shaming ketika ada teman kita yang mengejek bentuk tubuh kita dalam bentuk yang seksual, itu juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Chat melalui email, chat melalui WhatsApp, itu juga yang berbau seksual itu juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Dan juga mungkin sering kita dengar teman-teman kita sering mengeluarkan jok-jok yang berbau seksual yang membuat kita tidak nyaman, itu juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Pelecehan gender yang saya ketahui juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual. Jadi Bapak Ibu semua perlu memahami, perlu mencari informasi yang lebih dalam terkait dengan batasan-batasan ataupun ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual. Dari situ mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mengalami bisa mengetahui harus bagaimana tindak lanjutnya seperti apa. Dengan sedikit googling di internet, mungkin informasi mengenai kekerasan dan pelecehan seksual semuanya
ada, dan mungkin di siang hari ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat baik mendapatkan informasi mengenai KPS dari Ibu Livia maupun Ibu Ika. Yang kedua, kendala lain adalah rasa malu atau bersalah. Mungkin ketika mengalami kekerasan dan pelecehan seksual, korban akan timbul rasa malu ya. Efek psikologisnya adalah rasa malu. Rasa malu ini yang menjadikan nggak usah ngomong deh, nggak usah dilaporkan deh. Takutnya nanti akan jadi gosip teman-teman, atau takutnya nanti orang akan menyalahkan saya. Nah, ini rasa malu dan rasa bersalah ini harus dihilangkan. Karena yang namanya kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu berdasarkan laporan ataupun pengaduan. Itu yang saya ketahui, nanti mungkin Ibu Livia bisa lebih lanjut menjelaskan. Tanpa adanya laporan atau pengaduan, kasus pelecehan atau kekerasan seksual ini tidak bisa ditindaklanjuti secara lebih lanjut. Oleh karena itu, bagi korban ataupun teman-teman yang melihat adanya tindakan pelecehan ataupun kekerasan seksual, itu segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Mungkin kalau malu untuk melaporkan ke polisi, kami KJRI Hamburg siap untuk menerima laporan Bapak Ibu dan menindaklanjutinya. Atau mungkin dengan Ruanita, rumah aman kita, Bapak Ibu bisa melaporkan kepada Ruanita bahwa telah terjadi tindakan KPS terhadap Bapak Ibu, dan Ruanita berkoordinasi dengan kita, dan kita akan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang di Jerman. Yang ketiga, tidak menyimpan barang bukti. Ini sangat menjadi kendala. Jadi mungkin ketika terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual, misalnya ada teman kantor yang mengirimkan gambar-gambar yang berbau seksual, ibu bapak maunya langsung menghapus pesan-pesan tersebut karena tadi rasa malu tersebut ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa itu adalah barang bukti, dan barang bukti itu sangat penting dalam penanganan kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Atau mohon izin misalnya kurang terlalu vulgar bahasanya, ketika ada kekerasan seksual yang terjadi, misalnya kita sampaikan paksaan untuk melakukan hubungan seks, itu Bapak Ibu segera mencoba untuk menghilangkan barang bukti yang terjadi. Nah, itu mungkin yang harus Bapak Ibu ketahui, bahwa barang bukti itu sangatlah penting dalam kami, dalam hal ini instansi yang berwenang, menangani kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Yang ketiga, tidak tahu harus apa. Mungkin Bapak Ibu di tengah ya namanya mengalami pelecehan ataupun kekerasan seksual itu kan dampaknya terhadap psikis dan psikologis. Jadi bingung saya harus ngapain, saya harus gimana ya. Mungkin yang Bapak Ibu harus pahami sekarang adalah cari bantuan sesegera mungkin. Kalau merasa malu untuk menceritakan kejadian, mungkin bisa menceritakannya kepada teman terdekat. Teman terdekat tersebutlah yang nanti melaporkan kepada kami di KJRI Hamburg ataupun Ruanita ataupun instansi yang berwenang di Jerman, agar kasus Bapak Ibu dapat tertangani dengan segera. Nah, hal-hal inilah sekiranya yang sering menjadi kendala dalam perwakilan RI menindaklanjuti kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual. Dan dari sini mungkin, dan dari siang ini, webinar siang hari ini, kami berharap Bapak Ibu bisa memahami lebih dalam mengenai kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini, sehingga bisa mengetahui langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap Bapak Ibu. Satu lagi mungkin yang ingin saya sampaikan di sini, terkadang pelecehan dan kekerasan seksual itu sering terjadi karena adanya perbedaan power ya. Jadi mungkin di tempat kerja, di lingkungan pendidikan, dan juga di dalam lingkungan keluarga suami istri. Perbedaan power itu yang terkadang menyebabkan sering jadi faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan ataupun kekerasan seksual. Contohnya dalam bekerja,
bos kita memberikan jok-jok seksual yang kita merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak enak, namun kita menjadi malu untuk melaporkannya atau menindaklanjutinya karena power, oh dia bos kita hanyalah staff di sini. Nah, hal-hal tersebut yang mungkin harus dipahami oleh Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari kami. Di sini tertera nomor hotline KJRI Hamburg yang bisa Bapak Ibu hubungi, dan tentunya website KJRI Hamburg yang bisa Bapak Ibu hubungi. Dan juga jangan lupa untuk melakukan lapor diri pada portal peduliwni.kemlu.go.id. Dari situ Bapak Ibu bisa mengakses berbagai layanan dan pelindungan yang diberikan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri, dalam hal ini KBRI dan KJRI. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tadi buat Pak Aidil yang sudah menyampaikan materinya yang begitu luar biasa dan sangat informatif ya teman-teman. Jadi harapannya teman-teman tadi bisa dapat gambaran tuh kira-kira dalam hal ini KJRI, dalam hal ini KJRI wilayah Hamburg gitu ya, kita bisa tahu apa yang kita harus lakukan ketika kita atau mungkin orang di sekeliling kita ada yang mengalami KPS gitu teman-teman. Sekalian juga tadi Pak Aidil juga menyampaikan gitu ya mengenai perkembangan masalah data yang begitu penting, sehingga teman-teman diharapkan juga bisa aktif gitu ya, lapor diri dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Aidil, dan sekarang kita akan mendengarkan materi dari Ibu Olivia Iskandar yang akan berbicara tentang hukum dan perlindungan korban atau saksi yang mengalami kekerasan dan pelecehan seksual. Waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Ya, terima kasih Firman. Guten Tag semuanya. Terima kasih telah mengundang saya di acara yang sangat penting ini. Saya ingin menyapa Pak Konjen, Pak Ardian, kemudian Pak Aidil. Terima kasih Pak untuk presentasinya yang sangat baik Pak. Perspektifnya juga menurut saya tadi yang bicara soal power relations, yaitu menjadi sangat penting ya dalam kenapa kekerasan seksual terjadi begitu. Kalau kami di Indonesia, pelecehan itu termasuk kekerasan seksual, jadi kami menyebutnya KS saja. Dan nanti di dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang sekarang sedang digodok di Balik, itu memang menjadi ini, dari Balik ada perubahan menjadi rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, gitu. Dan yang sedang didiskusikan adalah bentuk-bentuk kekerasan seksualnya, karena di naskah akademis awal itu ada 15 macam. Ya, yang kemudian menjadi berkembang dipotong menjadi 9 macam. Dan yang sekarang di versi RUU TPKS yang terkini tinggal 4 begitu. Nah, ini teman-teman sedang berusaha memberikan masukan kepada Badan Legislatif DPR tentang bahwa ini ya, kenapa kemudian dibutuhkan rancangan undang-undang yang lex specialis gitu. Disebut lex specialis karena memang secara spesifik bicara tentang kekerasan seksual, itu karena di KUHP, di kitab KUHP yang ada sekarang, itu hanya ada pasal-pasal mengenai pencabulan dan perkosaan. Perkosaan di pasal 285, pencabulan di pasal 286, sementara pelecehan seksual itu belum masuk gitu. Nah, dibutuhkan sebenarnya dilihat dari perkembangan zaman gitu, bahwa banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak sifatnya fisik begitu. Tadi kita bicara soal pelecehan seksual itu kan bisa bermacam-macam. Tapi juga seperti kasus yang
beberapa kasus terakhir itu misalnya tidak terjadi soal masalah bukti nih, soal tadi kan bicara Pak Aidil juga bicara soal barang bukti. Kalau untuk perkosaan itu bisa ada visum et repertum, di mana ada barang apa namanya bisa kalau misalnya dilakukan pemeriksaan forensik itu ada buktinya, tetapi ada juga yang sifatnya yaitu tidak ada buktinya secara fisik ya, secara fisik itu sulit. Nah, tapi sebenarnya itu adalah kekerasan seksual, begitu. Dan itu penting. Menurut saya tadi yang kurang mungkin ini aja Pak Aidil, soal masalah medis ya. Kalau untuk perkosaan, misalnya, itu secara kan harus, maksudnya nggak tidak boleh langsung menghilangkan bukti gitu kan, harus langsung ke crisis center, dan di rumah sakit biasanya itu akan ada penting itu untuk diketahui rumah sakit mana saja. Kalau harapan saya di Jerman mungkin semua rumah sakit sudah punya crisis center untuk korban kekerasan, di mana sudah para personilnya semua sudah diberikan pelatihan sehingga bisa langsung melakukan langkah-langkah yang bisa untuk menyimpan bukti dan lain-lain. Begitu. Jadi secara medis menurut saya itu menjadi penting melapor. Kalau di Indonesia untuk anak, kekerasan seksual terhadap anak misalnya itu bukan delik aduan. Jadi memang kalau misalnya terjadi itu akan bisa merupakan tindak pidana. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau pelakunya itu adalah anak-anak. Yang sedihnya selama COVID ini, yang saya juga kemudian menjadi terlindung LPSK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini, rekan-rekan sekalian, adalah lembaga yang memberi perlindungan pada saksi korban tindak pidana yang akan memproses perkaranya ke ranah hukum, begitu. Jadi bukan untuk pengaduan awal, karena kan di pengaduan awal itu kan seringkali perlu kemana, perlunya apa, si korban ini maunya bagaimana, apakah akan memproses secara hukum atau tidak. Seringkali kan juga karena ini menimbulkan reaksi psikologis yang di mana seorang korban itu bisa benar-benar nanti Ika akan bicara soal bagaimana sebuah peristiwa yang traumatik itu bisa mengubah cara pandang terhadap dunia, begitu. Nah, itu kan seringkali tuh pada saat distress itu yang perlu ditangani secara lebih khusus. Namun kalau misalnya itu adalah kita bicara soal kekerasan seksual yang bentuknya adalah perkosaan, itu memang penting untuk langsung ditangani secara medis, karena banyak hal yang sangat menyedihkan itu adalah terutama di nanti sebenarnya saya akan share screen juga. Firman, apakah tadi dari Hari sudah mengirim PPT saya? Sudah, Ibu. Tapi iya. juga tadi saya komunikasi ke Mas Hari, katanya ya, Ibu juga bakal bisa men-share screen gitu ya pada saat ini. Bisa nanti setelah ini. Mungkin saya ingin menjelaskan beberapa hal tadi berkaitan dengan presentasinya Pak Aidil yang sangat baik. Siap. Jadi saya ingin menjawab beberapa hal tadi yang jadi untuk anak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu bukan delik aduan, jadi memang adalah tindak pidana. Yang sekarang sedang banyak terjadi itu adalah bagaimana kalau pelakunya itu anak, gitu, karena terpapar konten yang selama COVID itu ya, terpapar konten-konten yang sebenarnya tidak perlu dikonsumsi, tidak bisa dikonsumsi oleh anak-anak. Itu kemudian ada beberapa kasus yang sebenarnya banyak ya di seluruh Indonesia itu yang paling kecil tuh bahkan pelakunya anak umur 7 tahun, sedih banget.
dia ngikut kakaknya yang umur 11 tahun, terpapar konten yang tidak semestinya ini ditonton, kemudian mempraktekkan ke tetangga mereka yang usianya 6 tahun. Begitu. Terus kemudian dilaporkan dan waktu itu menjadi terlindung LPSK karena kemudian dari masyarakat itu sering jadi gitu ya, masyarakat tuh ada ancaman-ancaman dari keluarga pelaku misalnya ingin mengatakan bahwa itu bohong, ini fitnah apa segala macam. Jadi LPSK itu kemudian akan dihubungi pada saat kemudian dari saksi korban ini ada ancaman untuk tidak melanjutkan proses perkara pidananya, begitu. Sehingga terus kami kemudian akan memberikan perlindungan secara prosedural. Begitu. Akhir-akhir ini juga yang sedih adalah tidak hanya pada anak yang usia kecil, gitu, bahkan yang paling kecil yang pernah menjadi ditangani oleh LPSK itu usianya 2,5 tahun, dan itu dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Nah, itu yang tadi saya juga ingin menyampaikan sebenarnya adalah kalau dilihat dari perkara-perkara yang masuk ke LPSK, itu yang paling sedih adalah yang pelakunya adalah keluarga dekat dari si korban. Bisa dari ayah kandung, ayah tiri, ayah angkat, kakak, adik, kakek, paman, kemudian tetangga. Tetangga ini juga banyak banget. Pacar, guru, tokoh agama. Tokoh agama yang dari agama Islam, Kristen, Katolik, ada bruder yang ternyata abal-abal melakukan kekerasan seksual di panti asuhan, yang akan sedang kami tangani sekarang ini adalah sebuah pesantren, ada 13 korbannya, dan 4 diantaranya sedang hamil, begitu. Pejabat publik paling banyak, pejabat publik itu maksudnya paling banyak dalam arti kata gini, paling banyak yang kemudian terjadi proses perdamaian ya, karena intimidasi gitu. Kami sedang menelaah sebuah permohonan perlindungan yang setelah memohon perlindungan ke LPSK, ternyata setelah dikontak lagi saksi korbannya, pelapornya, kan kami juga memberi perlindungan tuh tidak hanya saksi korban ya, tetapi tidak hanya saksi korban, tapi juga pelapor, saksi pelaku, dan ahli. Gitu ya. Nah ini pelapornya tiba-tiba nggak bisa dikontak. Pelapor tidak bisa dikontak, ternyata kemudian terjadi sudah ada intimidasi dan juga ada usaha untuk berdamai gitu. Kalau restoratif justice menurut saya untuk kekerasan seksual tuh sulit karena adalah dampaknya pada korban tuh juga luar biasa. Dan yang sebelum saya mencoba untuk mempresentasikan adalah victim blaming. Ya, menurut saya atmosfer victim blaming ini perlu untuk kita lakukan bersama-sama. Itu melalui sosialisasi seperti ini, adanya diskusi-diskusi tentang hal-hal yang mungkin sulit ya. Karena pada saat ada victim blaming, kemudian korban itu akan merasa malu dan lain-lain. Padahal yang salah tuh bukan korbannya, yang salah itu adalah niat jahat dari pelakunya. Gitu. Kami baru selesai dengan persidangan seorang perempuan 19 tahun yang mengalami perkosaan beramai-ramai. Itu juga dari masyarakat sekitar langsung victim blaming gitu. Pakai baju apa, kenapa malam-malam baru selesai kerja, apa segala macam, padahal bajunya biasa aja
gitu. Dan ini di Amerika Serikat pun sempat ada beberapa pameran gitu, pameran untuk menyadarkan masyarakat bahwa the victims are not to blame ya, gitu. Itu bajunya tuh baju biasa aja gitu. Jadi memang bukan korbannya yang disalahkan, dan itu saya pikir adalah tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat ya, untuk bisa memastikan bahwa yaitu tidak ada masalah victim blaming. Oke, saya akan coba share screen beberapa hal tentang LPSK. Apakah ini bentar dulu ya. Sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, jadi tadi saya bicara tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kami dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah menjadi Nomor 31 Tahun 2014. Saya di LPSK ini adalah satu-satunya psikolog di antara 7 komisioner dan satu-satunya psikolog di antara di LPSK, sehingga saya kemudian harus belajar banyak tentang hukum, dan imbal baliknya adalah rekan-rekan di LPSK kemudian jadi belajar juga tentang psikologi gitu. Ini yang kami akan juga terbitkan adalah panduan rehabilitasi psikologis bagi terlindung LPSK. Ini apa yang bisa dilakukan di tahap pemeriksaan, kemudian penguatan untuk bisa memberikan kesaksian di pengadilan, karena itu kan seringkali juga suatu hal yang sulit ya untuk memberi kesaksian gitu. Kami pernah yang paling lama yang pernah kami dampingi itu, yang pengalaman saya adalah si korban ini ditanya oleh hakim 4,5 jam. Bayangin, 4,5 jam dia harus menceritakan secara sangat detail apa yang dialami. Saya pikir, pencarian keadilan ini luar biasa ya, luar biasa berat gitu. Saya melihat bagaimana korban terutama di daerah terpencil itu harus kita evakuasi dari satu pulau ke pulau lainnya. Belum lagi yang penyandang disabilitas wicara dan rungu. Itu yang paling membuat saya paling terenyuh itu pada saat menangani korban yang penyandang disabilitas, karena salah satu haknya dia adalah mendapatkan penerjemah begitu. Kalau sudah ada LPSK ya penerjemah itu akan kami hadirkan. Tapi kadang-kadang sebelumnya itu tidak. Masalah penerjemah ini juga menjadi satu hak yang seringkali dilupakan oleh penegak hukum begitu. Padahal banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak pernah disekolahkan, sehingga mereka nggak paham bahasa isyarat yang universal, tidak paham. Oleh karena itu sebelum proses pengadilan, misalnya di mana sebelum dia memberikan kesaksian, itu kami pastikan dulu ada guru bahasa isyarat yang bisa memberikan paling nggak ini ya secara umum gitu, bahasa isyarat yang universal. Jadi yang kami lakukan ini adalah gedung kami di Jakarta Timur. Pada saat ini kantor perwakilan kami baru ada 3 di Jogja, Medan, dan di Pangkal Pinang. Tetapi kami sedang menunggu perizinan dari Menpan supaya kami punya kantor perwakilan di daerah Indonesia Timur juga.
Selain juga memberikan perlindungan dari sejak tahap pendidikan, kami juga memfasilitasi hak pemulihan dari bantuan medis, psikologis, rehabilitasi psikososial. Ini juga kami bekerja sama untuk rehabilitasi psikososial ini di Undang-Undang 31 2014 ini, itu LPSK diwajibkan untuk bekerja sama dengan instansi lain gitu. Dan ini yang kami pastikan misalnya adalah supaya korban bisa meneruskan sekolahnya misalnya, terus banyak juga perlu mendapat bantuan modal dan sebagainya, karena banyak juga yang berasal dari yang ekonomi yang rendah begitu. Jadi selain kekerasan seksual dan perdagangan orang, itu kami juga sebenarnya memberi perlindungan untuk prioritas yang lainnya, tuh penyiksaan, pelanggaran HAM berat, terorisme, tindak pidana lainnya ini misalnya juga KDRT. Ini KDRT, perkara-perkara KDRT yang kami tangani itu luar biasa, luar biasa sedihnya ya, karena itu pelakunya adalah suaminya sendiri gitu. Bisa bayangkan nggak ada suami yang memotong kaki istrinya sehingga kemudian harus meminta bantuan medis, terus kemudian harus operasi sambung, ada lagi yang menusuk istrinya. Kalau yang menusuk itu akhirnya kemudian karena sampai masuk ke paru-paru, dan ini saya ketemu sendiri sama korbannya, itu akhirnya meninggal gitu. Terus kekerasan terhadap anak juga di sini ada misalnya kasus di mana anak ada berkebutuhan khusus, itu malah sama orang tuanya dimasukkan ke dalam kandang ya, dimasukkan ke dalam kandang yang kemudian ditemukan oleh tetangganya dan neneknya, sama neneknya terus diambil. Jadi kasus-kasus yang datang ke LPSK itu seringkali yang sangat ekstrim, yang membuat ya kita banyak berpikir ya tentang human nature ya, kok bisa orang bisa melakukan hal tersebut. Penganiayaan misalnya, perdagangan orang, penganiayaan berat. Kami juga melindungi saksi korupsi. Kalau yang saksi korupsi ini biasanya bisa bertahun-tahun kami masukkan ke rumah aman misalnya. Ada yang paling lama tuh 6 tahun. Karena kasusnya itu multiple, dan apalagi kan kita juga memberikan perlindungan kepada saksi pelaku, atau bahasa Inggrisnya itu justice collaborators. Adalah syaratnya adalah dia bukan pelaku yang utama, dan dengan informasinya itu kemudian dia bisa kita berikan reward, yaitu misalnya dia tidak masuk ke dalam sel yang sama dengan pelaku utama, terus kemudian berkasnya dipisahkan dan lain-lain. Jadi beberapa program perlindungan kami itu dari perlindungan fisik, tadi saya juga melihat ada perlindungan fisik yang dipaparkan oleh Pak Aidil, ya bentuknya shelter ya Pak Aidil ya. Shelter itu kami juga ada rumah aman. Terus kemudian ada pengamanan di mana di LPSK tuh ada 30-an polisi yang kemudian di BKO-kan di LPSK. Sehingga kalau butuh pengamanan dan pengawalan, kami kemudian dengan polisi LPSK ya. Terus ada hak prosedural, pendampingan, memastikan itu keterangan tanpa tekanan, bebas pertanyaan yang menjerat, nasihat hukum, dan juga penerjemah. Ada di wilayah Indonesia Timur misalnya itu banyak kan yang tidak bisa bicara bahasa Indonesia, sehingga kemudian kami memastikan bahwa bisa ada bahasa yang mahir, bahasa daerah setempat. Nah, yang sedang banyak kami lakukan ini adalah penghitungan restitusi untuk korban kekerasan seksual dan perdagangan orang, adalah memfasilitasi menghitung ganti rugi. Kalau yang restitusi ini adalah dibebankan pada pelaku, kalau kompensasi itu lebih untuk tindak pidana terorisme atau pelanggaran HAM berat yang kemudian oleh negara dibayarkan.
Presiden Jokowi akhir Desember 2020 yang lalu memberikan secara simbolis kompensasi kepada 215 korban terorisme yang jumlahnya sekitar 39 miliar melalui LPSK. Nah, ini yang tadi saya sempat sampaikan di awal, penghitungan kompensasi ini sedang akan kami lakukan untuk WNI dan WNA yang mengalami mengalami terorisme, menjadi korban terorisme di Indonesia, dan itu terbukti dengan adanya surat dari BNPT. Layanan bantuan pemenuhan hak saksi pelaku, hak atas pembiayaan dan perlindungan hukum, ini semua yang menjadi pekerjaan kami sehari-hari. Saya mungkin sudah overtime ya. Saya sudah overtime. Kalau udah overtime, nggak dibilang aja Firman, nanti mungkin hal lain bisa nanti pada saat tanya jawab. Ini terlalu asik bercerita jadinya. Ya, enggak. Kalau dari saya masih bisa 2 menit lagi, Bu. Nggak apa-apa, Ibu melanjutkan. Ini 2 menit lagi. padahal Ya. slide-nya masih banyak, nggak apa-apa. Oke, Masih. ini peta persebaran terlindung. Ini pada terlindung anak ya, tindak pidana kekerasan seksual. Karena yang mayoritas masuk ke kita adalah kekerasan seksual anak. Itu kami dari Aceh sampai pada saat ini ya, Papua Barat. Ini kok masih Jaya nih, mau banget ini petanya. Dan tadi juga betul disampaikan oleh Pak Aidil bahwa tidak hanya perempuan, tapi laki-laki juga, karena di pesantren, di beberapa pesantren dan di beberapa yang misalnya panti asuhan atau itu yang berbasis agama, itu laki-laki gitu. Itu laki-laki banyak juga, tetapi memang mayoritas dari terlindung kami hampir sekitar 80% itu adalah perempuan, dan lebih banyak anak daripada perempuan dewasa, karena ya masalah tadi, masalah power relations tadi, relasi kuasa, dan ini yang beberapa yang sedang sulit itu adalah apabila pelakunya adalah tokoh agama, karena itu pengikutnya banyak. Jadi kami saksi korbannya itu bisa diintimidasi dan diancam oleh pengikut-pengikutnya gitu. Ada beberapa kasus kami tuh yang karena pelakunya adalah tokoh agama dan mempunyai secara politis juga tinggi ya, political ininya. Jadi kasusnya nggak naik-naik gitu. Ini yang menjadi tantangan menurut saya. Ini yang beberapa yang kami tangani pada saat ini yang masuk ini jumlahnya belum terlalu banyak, karena ternyata untuk meneruskan ke pengadilan tuh ternyata memang nggak mudah begitu. Untuk banyak yang kemudian mengundurkan dirinya dari perlindungan, ada orang tua yang kemudian menerima uang damai misalnya dari pelakunya apabila kalau misalnya keadaan mereka sulit ya. Untuk fasilitasi restitusi juga kami masih terus berproses dengan jaksa, kemudian dengan hakim gitu ya. Pada saat ini sedang ada draft perma untuk restitusi dan kompensasi yang merupakan itu wilayah kewenangan LPSK. Dampak sosial ini yang sedih, yaitu tadi saya bicara soal bagaimana supaya atmosfer victim blaming ini dapat dikurangi, karena di beberapa provinsi di Indonesia itu korban malah tidak boleh sekolah, diusir dari kampungnya karena dianggap aib gitu ya. Sehingga kemudian kami harus bicara juga, mengajak bicara para SKPD terkait misalnya, untuk mereka bisa turun ke masyarakat dan untuk ini ya. Oke. Medis dan psikologis, nanti psikologis akan disampaikan oleh Ika. Ini beberapa perlindungan kami dan kapan bisa mengakses perlindungan LPSK. Dan itu juga termasuk WNA.
WNA yang ada di Indonesia, misalnya mengalami KDRT, mengalami kekerasan seksual, itu refugees, kami beberapa kali itu diminta untuk melindungi korban refugees atau asylum seekers dari UNHCR misalnya. Bisa juga ada turis yang mendapatkan kekerasan juga yang WNA, yaitu kami bantu semua. Dan untuk ini Instagram kami bisa di info LPSK, terus kemudian ini ada beberapa nomor telepon dan website untuk lebih bisa paham tentang memahami tentang beberapa hal yang kami lakukan, tetapi saya sangat mengapresiasi apa yang diupayakan oleh Ruanita dan PPIQ. Menurut saya ini adalah inisiatif yang sangat luar biasa dan penting untuk diikuti oleh PPI lainnya di seluruh dunia. Terima kasih. Saya tunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih Ibu Livia tadi buat pemaparannya yang begitu menarik dan juga membuat kita tadi ke bawah gitu ya, suasana sedih juga ketika mendengarkan ternyata bahkan bagaimana kalau pelakunya itu adalah seorang anak gitu atau orang terdekat dari korban itu sendiri gitu. Jadi membuat itu juga semakin penting untuk hal tersebut untuk dibicarakan ya teman-teman. Jadi webinar ini juga hadir untuk hal itu gitu. Sebelum kita juga akan mendengarkan materi yang akan disampaikan Ibu Ika, saya ingin mengingatkan lagi untuk teman-teman jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita, teman-teman bisa menggunakan kolom chat yang ada dengan format tadi yang sudah diberikan contohnya oleh panitia di kolom chat ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Ibu Ika untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu. Waktu. Ya, terima kasih, selamat siang jelang sore, Bang Firman dan Pak Aidil, Pak Adrian, juga Mbak Liv, juga semua teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin hanya melengkapi saja ini gitu ya. Jadi nanti kita mungkin banyak tanya jawab dan diskusi barangkali. Saya boleh dijadikan apa namanya untuk bisa share screen, co-host? Iya Bu, dari panitia sudah melakukannya. Ibu sudah bisa screen. Oh ya, oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Oke, saya akan mulai dengan definisi ya. Tadi sebenarnya sih sudah disebutkan juga oleh Pak Aidil juga Mbak Liv gitu tadi. Apa sih definisi kekerasan seksual? Jadi kalau kekerasan seksual itu kita bisa definisikan sebagai tindakan seksual atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual atau ucapan yang menyasar seksual atau tindakan untuk memperdagangkan atau tindakan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, atau tekanan psikologis, atau adanya penyalahgunaan kekuasaan, seperti tadi juga sudah disampaikan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan sesungguhnya. Ini seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan sesungguhnya bisa di usia anak dan remaja gitu ya, atau juga itu tadi penyandang disabilitas gitu. Saya lanjutkan kembali. Nah, KS atau kekerasan seksual sendiri ini kita perlu ada beberapa hal yang bisa jadi penekanan untuk kita bisa memahami KS ini, bahwa apa namanya akar gitu ya, akar atau sumber gitu ya, ini dari kekerasan seksual itu sendiri adanya ketimpangan peran gender. Jadi pembagian peran yang tidak setara gitu ya. Jadi adanya ketidaksetaraan gender gitu ya, ketidakadilan gender yang membuat adanya pembagian peran yang tidak setara di mana perempuan yang dianggap lebih lemah, dianggap di posisi
di bawah gitu ya, kemudian yang dianggap harus menurut dan tidak boleh melawan. Kemudian juga yang penting adalah kapasitas atau kemampuan untuk memberi persetujuan atau consent. Jadi apakah dalam situasi itu gitu ya, kita bisa lihat adanya kemampuan untuk memberi persetujuan atau tidak gitu ya, ada unsur seperti itu atau tidak, untuk kita memang bisa mendefinisikan ini adalah sebuah tindakan kekerasan seksual, atau pada anak-anak atau orang-orang dengan disabilitas atau dalam pengaruh obat gitu ya, atau dalam fisik yang lemah. Dan yang penting lagi adalah tadi relasi kuasa. Sebenarnya memang ininya adalah relasi kuasa. Jadi bagaimana pelaku menggunakan kekuatannya untuk menekan korban gitu. Jadi memang contoh atasan bawahan gitu. Sebenarnya kayak atasan bawahan, dosen, mahasiswa, atau guru murid gitu ya, atau orang tua anak gitu. Memang kan ada nuansa relasi kuasa dalam hubungannya gitu. Tetapi alih-alih mereka dengan kekuasaannya itu melindungi gitu ya, tetapi mereka malahan menyalahgunakan relasi kuasanya itu. Atau dalam hubungan intim gitu ya, hubungan dekat gitu ya, itu juga demikian gitu. Jadi adanya relasi kuasa yang tidak setara gitu dalam suatu hubungan, itu juga unsur itu juga penting ketika kita memahami tentang kekerasan seksual. Ini yang khas ya, yang khas sebenarnya dari kasus kekerasan gitu, khususnya kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu memang merupakan salah satu gitu ya, salah satu bentuk dari kekerasan berbasis gender. Nah, yang khas dari kekerasan seksual sendiri itu adalah tentang consent atau persetujuan. Jadi persetujuan atau consent ini diartikan mampu memutuskan dengan bebas ketika akan melakukan atau terlibat dalam aktivitas seksual. Namun, jika tertekan secara fisik dan psikis, atau mengikuti karena merasa tidak memiliki pilihan, gitu ya, atau tidak tahu cara keluar atau lepas dari situasi tersebut, maka sebenarnya itu kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah suatu bentuk persetujuan atau consent. Karena ada situasi seperti itu. Kemudian situasi relasi yang tidak setara juga ada unsur relasi kuasa dalam sebuah hubungan atau penyalahgunaan relasi kuasa. Tentunya kalau ada hubungan yang semestinya setara gitu ya, tapi ketika ada ini unsur relasi kuasa, tentunya sangat memungkinkan salah satu pihak yang ada di posisi yang lebih dominan mudah untuk memanipulasi concern ini dari pihak yang satu. Jadi adanya manipulasi concern gitu ya, karena itu tadi relasi kuasa, karena satu pihak dalam sebuah relasi cenderung selalu lebih dominan dibanding pihak yang lain. Jadi sebenarnya bukan real concern gitu, tapi concern yang dimanipulasi oleh pihak yang lebih dominan. Ini juga perlu kita pahami dalam kekerasan seksual, karena terkadang gitu seperti tadi cerita Mbak Liv gitu ya, kisah-kisah Mbak Liv, terkadang membuat kalau kita tidak paham ini, kita jadi malah cenderung menyalahkan korban gitu, tidak memandang ini sebuah kekerasan gitu. Jadi kita perlu memang memahami dengan konteks ini. Jadi ada consent, ada relasi kuasa gitu. Nah, kemudian konteks-konteks kekerasan seksual ada di dalam sebuah relasi intim. Jadi kekerasan seksual. Jadi mungkin di dalam konteks KDRT gitu ya, bentuknya ada kekerasan seksual atau kekerasan dalam pacaran. Kemudian kalau dalam konteks ruang publik bisa pelecehan atau kekerasan seksual gitu ya, bentuk-bentuk misalnya perkosaan gitu ya, atau trafficking gitu ya. Kemudian di ruang peran sosial, misalnya relasi di lingkup kerja, lingkup pendidikan, kemudian lingkup komunitas. Tadi juga Mbak Alif sudah banyak cerita gitu ya, bahwa pelaku-pelaku kekerasan seksual itu justru banyak yang tokoh-tokoh agama gitu ya, atau dari dosen gitu ya, tenaga didik gitu ya. Jadi
ini ruang peran sosial yang juga banyak yang cukup ini ya, atau relasi dengan profesional. Misalnya konselor, antara konselor dengan kliennya gitu ya. Ini juga seringkali gitu dalam konteks itu memungkinkan gitu ya, rentan juga untuk kekerasan seksual, terjadinya kekerasan seksual. Kemudian ini jenis-jenisnya. Kalau ini memang pakai ini ya, pakai kerangka undang-undang, ini masih RUU gitu ya, memang masih RUU. Tadi Mbak Liv juga sudah menyinggung gitu ya. Di RUU penghapusan kekerasan seksual, jadi ada beragam 9 jenis gitu ya, yang dikelompokkan sebagai bagian dari kekerasan seksual. Jadi ada pelecehan seksual gitu ya, ada eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, penyiksaan seksual. Jadi ini bentuk-bentuk gitu ya, jenis kekerasan seksual. Ini menurut RUU penghapusan kekerasan seksual. Kemudian ada lagi di konteks ya ranah daring atau online, kekerasan berbasis gender merupakan salah satu dari sekian banyak kejahatan yang memang saat ini di ranah daring atau online tuh memang cukup meningkat gitu ya, terjadinya kekerasan. Kemudian juga media ini baru sebagai platform terjadinya kejahatan ini membuat adanya interaksi sosial. Kemudian hubungan ini disebut cyber community. Hubungan ini membuka peluang pelaku bertindak dengan modus operandi dan karakteristik tindakan yang beragam. Jadi jenis-jenis kekerasan berbasis gender atau secara spesifik kekerasan seksual di media sosial bisa kita kelompokkan menjadi adanya pelecehan seksual secara online atau cyber harassment gitu ya. Kemudian pendekatan untuk memperdaya, cyber grooming. Jadi memang dari awal gitu ya, niatnya memang untuk memperdaya gitu. Jadi memanipulasi, melakukan pendekatan-pendekatan di media sosial untuk manipulasi untuk mendapatkan keuntungan secara seksual. Kemudian peretasan gitu ya, peretasan untuk ini privacy gitu ya dari individu. Kemudian ancaman distribusi foto atau video pribadi, tentunya karena ini terkait dengan kekerasan seksual, ini hal-hal yang berkonten seksualitas gitu. Atau revenge porn. Revenge porn ini misalnya ancaman gitu ya untuk menyebarluaskan dokumentasi atau foto atau video yang terkait dengan seksualitas dari korban. Jadi ada atau pembalasan gitu ya. Jadi ancaman atau adanya pembalasan yang bersifat seksualitas gitu ya, atau pornografi itu. Melalui itu gitu ya. Kemudian ini juga salah satu jenis-jenisnya gitu ya. Adanya sexting, jadi chat, gambar, video seksual. Sexting ini didefinisikan sebagai pengiriman pesan seksual, pembuatan gambar seksual pribadi atau penciptaan, pembagian dan penerusan gambar telanjang atau nyaris telanjang yang menggoda secara seksual melalui gadget atau internet gitu ya. Sexting ini juga cukup sering terjadi di kalangan orang muda dan tanpa disadari dapat menimbulkan permasalahan yang nantinya bisa revenge porn itu gitu ya, atau ancaman-ancaman gitu yang yang bisa merugikan. Atau pemerasan seksual. Ini tadi dampak lain gitu ya dari sexting itu, atau kelanjutan adanya sextortion. Pemerasan seksual disebut juga sextortion. Pemerasan terhadap korban dengan bantuan gambar korban yang memang dibuat sendiri. Sebenarnya ya itu hak privasi gitu ya, tetapi ini kemudian digunakan gitu oleh pelaku untuk mendapatkan imbalan seksual, uang atau keuntungan lain dari orang tersebut. Di bawah ancaman akan disebarkan tanpa persetujuan dari korban tersebut. Ini cukup banyak terjadi di kalangan remaja gitu. Jadi cukup banyak gitu kasus-kasus yang menimpa remaja karena ya kita paham remaja kan memang dalam posisi
kondisi di mana mereka secara usia masih belum bisa berpikir panjang gitu ya, akan dampak yang merugikan buat mereka. Jadi ketika tadinya itu tadi awalnya tuh bisa jadi dari grooming gitu ya, jadi membujuk rayu, kemudian merasa dekat, kemudian diminta untuk mengirimkan gambar-gambar seksualnya dia gitu ya. Kemudian setelah mendapatkan biasanya kemudian mulai nih permintaannya, tuntutannya macam-macam, dan ketika tidak dipenuhi kemudian diancam dengan gambar-gambar privasi itu tadi untuk disebarluaskan. Kemudian dampak psikososial dari kekerasan ada fisik, pola pikir gitu ya, itu kalau di dalam diri, spiritual, perasaan, hubungan sosial, perilaku. Kemudian tidak hanya diri, tetapi juga keluarga dan komunitas pun juga bisa terkena dampak tersebut gitu ya. Jadi sangat kompleks gitu sebenarnya apa dampak dari kekerasan seksual. Apalagi secara cyber gitu ya, secara online, kita tahu rekam jejak digital itu tidak bisa hilang gitu ya. Dan itu bisa penyebar luasannya itu kan sangat luas gitu ya, jadi universal gitu, bisa di belahan dunia manapun gitu ya, bisa mengetahui. Itu yang kadang-kadang tidak mudah gitu ya ketika seseorang menjadi korban dari kekerasan seksual cyber itu untuk proses pemulihan, karena dia menanggung rasa malu dan kemudian membayangkan bahwa ini nggak mudah selesai gitu, karena itu semua orang menjadi tahu gitu ya. Terus kemudian juga belum lagi yaitu jejak digital itu tidak bisa hilang, ada kekhawatiran gitu ya dia, atau kecemasan bahwa oke, ketika persoalan ini selesai nanti barangkali di tahun-tahun setelahnya ketika ada sesuatu hal gitu itu bisa tercetus kembali, ada kekhawatiran seperti itu. Dan perlindungannya itu juga nggak mudah gitu ya ketika cyber ya, jadi penelusurannya itu tidak mudah gitu. Ada salah satu contoh gitu klien gitu ya yang dewasa muda yang menjadi korban kasus cyber ini, dia sebenarnya cukup berani untuk menghadapi pelaku. Jadi ada satu komunitas cyber yang memang pekerjaannya itu gitu, jadi ini pornografi dan sebagainya. Jadi tetapi gitu apa yang permintaan dia untuk menghilangkan gambarnya dan sebagainya itu tidak nggak bergeming lah pokoknya. Jadi tetap aja gitu gambarnya itu dia terus menerus disebar gitu ya, kemudian kemana-mana diviralkan dan sebagainya, dan itu cukup sangat menekan gitu bagi korban hal-hal seperti itu. Dan ini juga situasi psikologis khas korban kekerasan seksual. Ada kondisi shock gitu ya, terus kemudian dikuasai perasaan negatif seperti malu, bingung, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Apalagi kalau kemudian respon lingkungan itu victim blaming itu gitu ya, semakin besar kemungkinan dia untuk menyalahkan diri sendiri. Kemudian menimbulkan trauma yang sama besarnya ketika peristiwa tersebut terjadi. Jadi adanya respon-respon traumatis, kemudian korban takut pelaku akan membalas dendam, kemudian merasa bahwa ini aib, memalukan, takut tidak dipercaya dan disalahkan, kemudian meragukan proses hukum, walaupun memang lembaga seperti LPSK gitu, kemudian juga tadi Pak Adil juga menjelaskan sistem ini ya, bantuan ya dari pengaduan, pelaporan gitu ya, perlindungan tuh sudah didesain dengan baik, tetapi tetap saja gitu ya, ini muncul respon-respon yang ini adalah respon yang wajar dari peristiwa tidak wajar yang mereka alami memang. Jadi takut tidak dipercaya atau disalahkan, meragukan proses hukum karena ada beberapa proses juga malah disalahkan dan sebagainya gitu. Kemudian yakin kalau pelaku tidak akan bertanggung jawab, kemudian ingin melupakan peristiwa itu gitu ya. Kemudian tidak menyadari bahwa yang terjadi adalah penyerangan seksual. Jadi kadang-kadang bertanya-tanya apalagi kalau
dalam konteks relasi intim seperti dalam rumah tangga, keluarga, atau kekerasan dalam pacaran. Ini seringkali korban berada dalam situasi di mana tidak menyadari bahwa yang terjadi ini penyerangan seksual, jadi kekerasan seksual. Dianggap, oh iya memang saya mestinya begini gitu. Pelaku ya nggak apa-apa, pelaku memang melakukan hal yang sewajarnya gitu. Apalagi suami dan istri gitu. Jadi dominasi itu dianggap karena sudah dianggap biasa dan wajar, sehingga kekerasan yang dialaminya itu tidak juga dipandang sebagai sebuah kekerasan gitu. Jadi meskipun dia merasa sangat tidak nyaman atau terluka gitu. Jadi kadang ada keraguan gitu di dalam dirinya, pertanyaan-pertanyaan. Jadi karena situasi psikologis kas korban KS ini adalah seperti ini kondisinya, maka jika korban menunda atau tidak melaporkan atau tidak bercerita, sebenarnya bukan berarti korban menikmati misalnya. Atau korban tidak merasakan dampak gitu. Atau korban setuju saja gitu. Atau korban tidak merasa sakit, terluka gitu. Atau bukan berarti kekerasan seksual tidak terjadi gitu. Masa iya sih kok lapornya baru sekarang misalnya, atau kok terlambat banget gitu ya. Kadang-kadang beberapa kasus juga gitu ya yang ditangani gitu. Ketika korban melapor gitu atau ya melapor atau memproses hukum, itu dipandang oh ya karena dia diputusin, misalnya ini kekerasan dalam pacaran ya. Yaitu karena diputusin aja gitu, jadi makanya dia melapor gitu, dia sakit hati karena diputusin gitu, dianggap kekerasan seksual itu nggak terjadi, padahal memang terjadi gitu. Karena ya situasi psikologis seperti ini yang membuat korban tidak dengan mudahnya untuk bercerita, melapor gitu ya, atau berbagi. Jadi kita perlu memahami hal ini sehingga kita tidak semakin membuat rumit situasi korban sebenarnya ketika kita mungkin dipercaya gitu ya untuk mendengarkan cerita atau bertemu dengan korban. Nah, ini juga dampak psikisnya gitu. Ada dampak segera, ada dampak jangka panjang. Dampak segera ini dampak yang memang saat itu segera terjadi. Jadi adanya tentunya respon traumatis jelas itu muncul gitu ya. Kemudian juga setelahnya ada gejala stres pasca trauma dan itu bentuknya berbeda-beda gitu ya. Jadi dalam kurun waktu beberapa ini ketika respon traumatisnya itu berlanjut, itu kita bilangnya pasca trauma gitu. Jadi adanya gemetar gitu ya, kehilangan daya pikir, histeris, diam, gelisah, panik, atau kemudian selalu teringat atau terbayang peristiwa, jadi kayak flashback terus-menerus gitu. Padahal peristiwanya sudah lewat gitu, sudah lewat beberapa waktu yang cukup relatif lama gitu. Kemudian juga meningkatnya kewaspadaan, selalu cemas dan berjaga-jaga, kesulitan tidur gitu ya, jadi gangguan aktivitas keseharian, tidur, makan gitu ya, bekerja, sekolah gitu ya, atau juga gangguan emosi menjadi mudah meledak-ledak, marah, sulit konsentrasi, waspada berlebih, gampang kaget, atau respon-respon fisiologis, jadi dada berdebar, lemas, keringat dingin, dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya dampak jangka panjang. Dampak jangka panjang ini adalah dampak yang berkelanjutan gitu. Jadi bisa dampak yang muncul barangkali sebelumnya mungkin tidak terlihat dan muncul di usia perkembangan yang selanjutnya gitu ya, atau yang memang berkelanjutan. Jadi bisa ada trauma seksual gitu ya, terhambat atau tak mampu mengendalikan, bisa sampai mempengaruhi konsep dirinya menjadi negatif, menjadi buruk, merasa bersalah, malu, merasa bukan perempuan baik-baik gitu ya, berkonflik dengan dirinya sendiri, hilang percaya pada dunia, kemudian hilang percaya pada orang lain, diri sendiri, merasa dihianati gitu, apalagi kalau
pelakunya adalah orang-orang terdekat gitu ya, pesimis, negatif, cemas, nggak percaya diri. Kemudian juga gangguan seksual, perilaku destruktif dan berisiko, penyalahgunaan obat, self-harm, atau kecenderungan bunuh diri, atau gangguan-gangguan psikologis lain, menjadi ada gangguan emosi, kemudian gangguan kecemasan, kemudian depresi, sampai itu tadi keinginan untuk bunuh diri. Jadi sangat kompleks memang dampak ya dari korban kekerasan seksual. Kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, terhadap korban atau penyintas, korban ini diistilahkan orang yang telah mengalami kekerasan berbasis gender atau spesifik kekerasan seksual. Kemudian istilah korban dan penyintas dipergunakan secara bergantian. Kalau korban memang biasanya di sektor hukum dan medis, penyintas ya biasa di sektor-sektor seperti kami gitu ya, psikologis gitu ya, sektor yang memberikan layanan psikologi dan sosial, karena penyintas ini memang mengandung unsur untuk bisa bertahan, survive gitu ya, adanya resiliensi gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ketika berhadapan dengan korban? Tentunya yang perlu dipahami, karena kita tadi sudah memahami tentang sumber atau akar dari kekerasan seksual itu sendiri, maka ketika kita perlu membekali gitu ya diri kita dengan perspektif-perspektif tertentu yang akan bisa membantu proses pemulihan bagi korban. Kita harus memahami perspektif gender, memahami perspektif korban, kemudian memahami bahwa siapa saja bisa menjadi korban, siapa saja bisa menjadi pelaku. Itu jadi kadang-kadang kan, masa sih pelakunya dia, masa sih guru itu baik kok sama anak-anak misalnya. Atau siapa saja bisa menjadi korban. Kalau dia memang perilakunya seperti itu gitu, jadi dipantaskan, dianggap layak menjadi korban gitu. Padahal siapa saja bisa menjadi korban gitu. Kemudian kita juga perlu mengenali dan memahami bias pribadi yang terbentuk dari pengalaman kita selama ini. Jadi ini penting banget gitu ketika kita berhadapan dengan korban gitu, kesadaran bahwa kita ini individu-individu yang dengan pengalaman-pengalaman kita selama ini bisa saja mungkin mengalami memiliki bias-bias tertentu. Tapi yang penting kita aware sama bias itu, kemudian menjadi kita bisa membantu sebenarnya diri kita untuk tidak menyalahkan korban atau tidak melabel korban atau tidak semakin menyulitkan korban gitu. Jadi bias-bias seperti itu tadi, bahwa dalam satu relasi intim gitu ya, entah itu dalam keluarga suami istri gitu ya, atau anak orang tua gitu, itu mungkin terjadi kekerasan seksual gitu, atau suami istri gitu, bahwa kalau itu kan memang istri kewajibannya melayani ya. Kadang-kadang kita terbentuk bias-bias tertentu gitu ya dari nilai-nilai yang memang kita sudah punya. Nah, ini yang perlu kita sadari supaya kita tidak semakin menyulitkan korban malah ketika kita berhadapan dengan mereka. Kita tidak menyalahkan gitu ya. Kita bisa lebih memahami mereka. Kemudian memahami tadi tentang kekerasan berbasis gender, spesifiknya kekerasan seksual, bahwa di dalamnya ada ketidaksetaraan relasi, kemudian kekerasan konsen itu tadi, persetujuan tadi. Jadi ketika peristiwanya misalnya terjadi di ruang kos-kosan pelaku, kadang-kadang kemudian kita mempertanyakan gitu kan, loh itu di ruang kos pelaku kok gitu ya, ya jadi artinya korban mau saja gitu. Padahal kan kita perlu lihat lagi lebih dalam tentang persetujuan atau konsen tersebut. Nah, diharapkan memang kita sudah punya bekal ini gitu ya ketika kita berhadapan dengan korban. Dan saat berhadapan dengan korban diharapkan kita menunjukkan sikap percaya. Karena ini krusial banget gitu ya. Ketika kita meragukan gitu ya, korban yang
dasarnya ketika kekerasan seksual itu terjadi, yang terenggut itu tidak hanya masalah bukan hanya matter of seksualitasnya gitu ya, tetapi rasa aman, kemudian rasa otoritas terhadap tubuhnya gitu ya. Nah, ketika dia dapat sikap tidak meragukan gitu ya, meragukan dia atau tidak percaya, tentunya semakin memperkuat rasa tidak aman dalam dirinya. Kemudian saat berhadapan dengan korban juga kita dengar gitu ya. Jadi itu prinsipnya. Jadi kita mendengarkan saja gitu. Kita cukup mendengarkan gitu ya, dan mendengarkannya itu secara aktif. Jadi kita mendengarkan dengan telinga, mata, mengobservasi apa yang menjadi kebutuhan, bahasa tubuhnya. Kemudian kita juga mendengarkan dengan hati, perasaan, empati gitu ya. Dari tadi kita dengar cerita-cerita Mbak Liv juga, ketika kita mendengarkan dengan empati, kita pasti akan membayangkan gitu ya bagaimana gitu ketika berada dalam situasi korban. Kemudian juga memberikan dukungan, responnya empatetik, validasi emosi, jadi kita memvalidasi emosinya. Jadi kita mendengar dengan menempatkan diri kita pada posisi pencerita, bukan dengan kacamata kita sebagai pendengar. Jadi kita bisa sampaikan gitu ya, itu bukan kesalahan korban, kemudian tidak ada yang berhak atau pantas mengalami kekerasan seksual. Kemudian cara setiap orang untuk melindungi diri berbeda-beda dan korban sudah melakukan yang terbaik. Jadi ini perlu gitu ya kalimat-kalimat dukungan yang empatetik ini. Kemudian memberikan bantuan sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa tanyakan apa yang korban inginkan gitu ya, terutama jika menyangkut hal-hal sensitif. Apakah korban siap bercerita, apakah korban merasa nyaman membicarakan masalah ini, kemudian memang menunggu kesiapannya gitu, apakah hanya ingin ditemani dan sebagainya. Kemudian yang penting lagi gitu ya, ketika memang korban siap gitu ya, memang siap dan juga memang cukup berdaya untuk membuat keputusan atas dirinya dan menginginkan bahwa ini harus dilaporkan gitu ya, harus diproses hukum gitu atau diproses secara lembaga atau institusi, kita bisa menjadi pihak yang mendampingi korban untuk melapor atau mencari bantuan layanan psikologis, atau misalnya membantu korban untuk dapat informasi layanan seperti tadi yang sudah dipaparkan juga banyak oleh Pak Aidil gitu ya. Jadi ada situs-situs gitu, ada situs-situs yang memang menjadi wadah untuk melindungi gitu ya, terutama WNI di luar negeri gitu ya. Ya ada safe travel segala dan sebagainya. Itu mungkin kita perlu pelajari lebih dalam barangkali sehingga kita bisa membantu mungkin teman-teman jika memang mengalami situasi yang sulit dari kekerasan seksual. Kemudian yang penting lagi adalah kita perlu mengembalikan kontrol kepada korban, membantu berdaya untuk mendorong membuat keputusan, bukan kita yang memutuskan memberikan keputusan atas dirinya gitu. Jadi bukan kita yang inisiatif melapor, maksudnya, tapi kita perlu mendorong korban untuk memang berdaya gitu ya, membuat keputusan bahwa saya ingin melapor gitu, misalnya saya ingin mendapatkan bantuan. Jadi dalam proses awal kita bertemu korban itu yang perlu juga kita kita bantu dari korban. Jadi mengembalikan kontrol kepada korban atas dirinya. Tapi untuk kasus anak-anak dan remaja tentunya berbeda. Karena anak-anak dan remaja ini kan memang masih di bawah tanggung jawab orang dewasa, gitu ya, lingkungan sekitarnya. Tentunya kita bisa bantu gitu ya untuk memang memproses untuk pengaduan, pelaporan atau mendapatkan bantuan layanan psikologis atau bantuan psikologis atau bantuan apapun. Ini bedanya ya kalau anak-anak, konteks anak-anak dan remaja gitu. Meskipun tetap kita melihat kesiapan anak gitu. Jadi bukan kita perlu mempersiapkan lah ketika anak berada dalam proses-proses
hukum, proses-proses pelaporan, pengaduan dan sebagainya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Maaf Ibu Ika, saya potong Udah sebentar. habis ya waktunya? Iya, kalau bisa Ibu Oke. menyampaikan Boleh 1 menit 1 lagi. menit lagi. Iya, Ya. terima kasih Bu. Oke, ya. Kemudian ini yang harus dihindari, memaksa korban bercerita, mengajukan pertanyaan kenapa atau mengapa gitu ya. Karena ini bisa terkesan menyalahkan korban. Misalnya kenapa mau diajak gitu ya, kenapa pakai baju seperti itu, kenapa posting foto demikian dan sebagainya. Sebaiknya kita memang mengatakan apapun yang Anda kenakan nggak berhaklah mengalami. Kemudian kenapa korban nggak berusaha mencegah dan sebagainya. Jadi malah mempertanyakan gitu. Kemudian memberikan nasihat itu juga perlu dihindari gitu. Dan mengatakan kepada korban apa yang harus dilakukan. Karena balik lagi kita harus pakai kacamatanya korban gitu ya. Kemudian mengatakan apa yang akan kita lakukan jika berada dalam posisinya. Jadi kadang-kala kita, wah harusnya kalau kayak gitu, kalau saya sih lari aja atau teriak aja atau itu. Kita tidak berada pada situasi itu saat itu dan kita tidak tahu betapa kompleksnya kondisi yang dialami korban, terutama dari perasaan-perasaan atau kondisi-kondisi psikologisnya ketika berada dalam situasi seperti itu. Jadi memang ini yang perlu kita hindari. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, jika kita korban, ini juga untuk mendorong ya, ketika kita jadi korban gitu ya, itu mendorong kita ingat bahwa kejadian yang terjadi bukan salah kita, kemudian juga ada 51 laporkan partisipan kepada yang berkepentingan gitu ya, cari pendamping atau orang yang bisa dipercaya untuk mendampingi kita jika memang menjadi korban gitu ya, karena dukungan dari orang lain sangat dibutuhkan ya, karena prosesnya tidak gampang. Kemudian pendamping juga dapat membantu mengingat informasi atau pertanyaan penting yang ingin diajukan, kemudian minta bantu dengan punya pendamping gitu ya, bisa mengingat ya informasi, pertanyaan penting, kemudian minta bantuan layanan psikologis atau profesional jika diperlukan, dan kita perlu mengingat bahwa kita ini punya resiliensi untuk membantu diri sendiri, kemampuan bangkit dari trauma dengan bantuan tetapi tetap ya perlu dukungan yang tepat dari lingkungan sekitar kita. Di ini kemudian ini pelaku ya menghentikannya, tentunya mencegah melakukannya lagi gitu ya, melaporkannya. Ini sumber-sumber informasi yang bisa dipakai untuk tentang penanganan KS dan KBG gitu ya. Jadi ada PFA gitu ya, cara mendampingi korban dan sebagainya. Bisa dibaca, bisa dilihat nanti. Oke, selesai dari saya. Terima kasih. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu Ika tadi yang udah menyampaikan materinya juga yang luar biasa tadi. Satu poin yang saya dapat tadi adalah tentang bagaimana begitu kompleks gitu ya dampak psikososial dari kekerasan seksual itu sendiri gitu. Jadi semakin penting nih teman-teman untuk membekali diri dengan informasi apa sih yang harus kita lakukan gitu, dan bagaimana kita bisa mencegahnya dan memberikan dukungan kepada mungkin korban, yaitu mungkin teman atau mungkin kerabat di sekeliling kita begitu ya. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab. Tadi saya juga udah mendapatkan dari panitia gitu ya beberapa pertanyaan yang dikumpulkan, dan saya ingin ingatkan lagi kepada teman-teman, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom chat dengan format tadi yang sudah disampaikan panitia. Kita akan melewati sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 10 menit, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, akan ada kuis di akhir dengan hadiah juga. Jadi teman-teman berharap bertahan sampai akhir, nanti akan ada hadiah yang begitu menarik. Sekali lagi saya ingatkan. Oke, pertanyaan pertama tadi ada dari Mbak Rinta dari alumni HW Hamburg nih. Mbak Rinta bertanya bagaimana nih jika ada student perempuan contohnya
asal dari Korea Selatan, pernah mengalami kejadian diintip dan direkam aktivitasnya ketika sedang mandi. Sayangnya tidak ada bukti yang bisa diserahkan karena pelaku langsung kabur begitu. Pengaduan yang dilaporkan ke pihak kantor malah diabaikan dan dianggap bahwa kejadian itu tidak perlu jadi masalah. Korban pun tidak bisa keluar dari asramanya tersebut karena kontrak tinggal yang masih 5 bulan harus dijalankan dan dia dianggap mengada-ngada atau mencari masalah karena ingin keluar gitu. Jadi mungkin tadi juga ada sempat yang disinggung oleh Pak Aidil ya tentang penghapusan